Selamat siang, Mbak Eli. Selamat sore. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Elis dan Bu Mawarni. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hmm. Indra. Gimana kabarnya, Mbak, Ibu? Baik. Waalaikumsalam. Ya, saat ini tidak ada materi, cuman saya ingin memastikan supaya perbuatan hukum yang dilakukan oleh ini sesuai dengan alurnya. Silakan, Mbak Elis, apa yang tadi ditanyakan terkait masalah yayasan ya? Ya, Mas Indra, terima kasih. Untuk yayasan saya udah lama banget nggak bikin ya. Terakhir bikin Oke. itu sebelum adanya OSS itu Hmm. terakhir bikin tuh. Nah, sekarang yang baru tuh saya apakah maksud dan tujuan mengikuti KBLI atau bagaimana? eh Terus harus OSS juga kah dan bagaimana gitu, Mas Indra? Oke, jadi begini. Yayasan yang terbaru itu mengikuti KBLI 2020, di mana maksud dan tujuan itu nanti coba saya share screen di apa namanya di Zoom ini ya terkait maksud dan tujuan yayasan. Ya. Itu sebentar saya cari dulu, Mbak. Itu ada yang namanya KBLI 2020, 2017, itu semuanya ada. Coba sebentar saya cek dulu. Dulu baru ini. Oh, begitu. Dipencet begini, begini baru ini. Kalau nggak ada jauh lebih. Ada mau tanya sebentar ini. Enggak, sebentar bicara. Nah, sebentar Mbak ya. Nanti saya kasih petunjuk di dalam apa namanya Zoom ini masalah yayasan. Oke, coba saya share screen dulu. Nah, ini terlihat ya Mbak ya. Ya. Oke, di sini maksud dan tujuan yayasan itu ada tiga, yaitu sosial, keagamaan, kemanusiaan. Di mana sosial ini menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan non formal dan seterusnya. Ini ada nomor KBLI-nya. Nah, kemudian di bidang keagamaan ini juga ada nomor KBLI-nya. Sampai terakhir ini melaksanakan siar keagamaan dan kegiatan yang terkait. Kemudian di bidang kemanusiaan ini juga ada nomor KBLI-nya. Nah, yang Mbak Elis tanyakan tadi pagi di dalam grup itu, yaitu terkait masalah Pemberdayaan eh, masyarakat. swadaya masyarakat ya, Pemberdayaan masyarakat. Betul. pemberdayaan masyarakat. Sebentar, sebentar. Bidang pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial dan bantuan tanggap bencana. Ini Iya. masuknya di bidang kemanusiaan, ya. Ini contohnya di bidang kemanusiaan menyelenggarakan kegiatan satuan penanggulangan bencana alam, penampungan pengungsi dan bantuan bagi korban. Ini sudah masuk di dalam bantuan tanggap bencana yang Mbak tanyakan. Ya. Kodenya 88992. 992. Oke. Nah, ini ya kodenya ya. Nah, Ya. kemudian untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pendampingan sosial ini bisa dilihat di kegiatan sosial. Nah, ini pendampingan sosial apa yang dimaksud? Apakah pengelolaan panti asuhan, panti bereda, panti jumbo dan seterusnya atau layanan kesehatan? Kalau ini saran saya untuk rumah sakit ini karena memang harus menggunakan PT Hmm. landasan apa namanya dasarnya, maka sebaiknya yayasan sudah dihilangkan lagi. Jadi menggunakan PT. Atau layanan sosial apa yang dimaksudkan di sini? Nanti Mbak bisa Pendampingan sosial usaha kecil dan mikro.
Masih Nah, kalau untuk usaha yang namanya yayasan ini kan sifatnya nggak dia bisa no ya. profit. Pendampingan tapi buat pendampingan saja. Oh, kalau untuk Pendampingan. pendampingan, sebentar saya carikan. Bisa juga di dalam apa namanya KBLI ini adalah pendampingan itu terkait masalah usaha, ya, usaha di mana kalau untuk di bidang profit untuk usaha kecil dan menengah, ini saran saya di bidang pendidikan, Mbak. Masuknya di bidang pendidikan. Pelatihan gitu ya Mas ya. Ya, menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal, yaitu pelatihan-pelatihan. Nah, ini 85322 pendidikan eh, apa namanya? Profesi swasta misalkan atau pendidikan keagamaan Islam non formal atau ini aja kalau menurut saya tetap aja di pendidikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, ini Ada terkait keagamaannya? kenapa? Ada keagamaannya? Pendidikan tinggi keagamaan swasta gitu. Ya, kalau misalkan tidak ada keagamaan nanti bisa diganti dengan cari kode KBLI yang terkait masalah pelatihan. Pelatihan ya Mas. Ya, begitu. Cari kode KBLI terkait masalah pelatihan. Ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Apakah dengan KBLI yayasan ini dimasukkan di dalam anggaran dasar atau di dalam pendirian yayasan? Kan tadi saya jawab di dalam WA itu adalah masukkan seperti template yang ada, yaitu sosial, kemanusiaan, keagamaan. Ya, sementara supaya tidak melakukan perubahan KBLI di kemudian hari, saran saya adalah Supaya memasukkan semua apa yang dikehendaki sesuai dengan keinginan yayasan saat ini. Contoh tadi yang misalkan pelatihan, lembaga pelatihan. Kemudian ada lagi pendampingan bencana misalkan. Saat ada bencana, penanggulangan bencana. Nah, ini ada di sini semua sudah ada sehingga nanti ketika pengurusan USS-nya atau pengurusan NIB-nya menerbitkan NIB-nya, ini kita tidak kesulitan lagi. Begitu, hmm, ya. Nah, ini yang terbaru seperti itu, Mbak. Sehingga maksud dan tujuan itu dimasukkan di pasal 3-nya itu semua seluruh KBLI yang ada sesuai dengan yang keinginan dari ada. pendiri, para pendiri. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ada yang ditanyakan? Ini boleh saya minta nanti Mas. Ada nanti langsung saya kirim sekarang nih. Oh baik, terima kasih. Ya. Nah, kemudian apalagi yang mau ditanyakan terkait masalah yayasan, mumpung ini sedang saya bicarakan supaya teman-teman di sini nanti bisa melihat bahwa yayasan yang ada di Indonesia itu sekarang adalah mengikuti KBLI 2020. Karena seringkali bahwa yayasan yang tidak mengikuti KBLI itu nanti saat pengesahannya ditolak oleh AHU. Nah, supaya nanti tidak ditolak oleh AHU, makanya KBLI itu diterapkan 2020. begitu, Mbak Elis. Pesan namanya langsung dengan pendirian ya Mas ya? Ya, kalau sekarang untuk pesan nama yayasan ini berbeda dengan PT ya. Kalau PT langsung dengan pendirian. Tapi kalau yayasan ini tetap harus pesan nama terlebih dahulu. Baik. Mengingat sekarang ini lebih ketat lagi untuk yayasan, yaitu misalkan yayasan ini mengandung unsur keagamaan. Ini banyak sering kali ditanyakan di dalam grup tanya jawab itu ya. Ketika yayasan ini mengandung unsur keagamaan, yaitu agama Islam, namanya, maka harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dirjen Bimas Islam di Kementerian Agama Pusat. Nah, oleh karena itu saya sarankan ke teman-teman notaris yang mengurus yayasan Islam, saya sarankan agar pendiri yayasan itu sebaiknya tidak menggunakan nama terlalu Islami karena nantinya akan apa namanya dimintai rekomendasi dari Dirjen Bimas Islam. Nah, setelah nama ini disetujui atau terverifikasi oleh kementerian, barulah kita melakukan yang namanya pendirian, begitu ya.
Ya, itu yang membedakan yayasan dengan PT. Jika PT itu bisa langsung pesan nama dan langsung melakukan pendirian. Seperti itu, Mbak Elis. Ya, terima kasih, Mas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di dalam acara pada siang hari ini adalah kita acara bebas ya. Artinya kita santai saja, tidak ada materi khusus yang kita bahas bersama, tapi kita langsung tanya jawab secara langsung terkait masalah PT, yayasan, dan wasiat. Nah, apakah rekan-rekan ada kesulitan dalam menjalankan jabatan selama ini menjalankan pekerjaan atau profesi dunia notaris ini terhadap masalah PT, kemudian atau masalah wasiat atau masalah yayasan, silakan kita berdiskusi secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lebih senang untuk berdiskusi atau tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat kalau saya bawakan materi terlalu panjang dan lama ini nanti akan menyebabkan kebosanan. Nah, ini sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara hari ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan juga kita tetap semangat untuk berdiskusi. Silakan apabila ada yang mau bertanya secara langsung bisa langsung dibuka apa namanya mute-nya sehingga bisa langsung bertanya kepada saya dan kita diskusikan. Silakan Bu, ada Bu Marwani, ada Bu Ristawati, ada Bu Rizky, ada Bu Maria Olimpia, ada Pak Eboni. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita berdiskusi. Izin Pak Indra, Siap, selamat siap. Ya, sore. ya Ya, sore. Silakan. mengenai yayasan Pak, mengenai yayasan, saya pernah masuk di grup itu bertanya. Pak Indra sempat menjawab bahwa saya pernah membuat akte perubahan yayasan. Hmm, SK udah keluar. ya. Yang dirubah itu pengurus sama perubahan penambahan KBLI Pak. Hmm, Keluar SKAHU-nya, AHU-nya sudah keluar. Nah, untuk OSS dengan NIB-nya, saya kan arahkan orangnya untuk ngurus sendiri di perizinan. ya. Nah, sampai saat ini sekian bulan setelah terbit itu, waktu yang tidak bagus jaringan itu loh Pak, waktu Ya, ya. masih maintenance. Hmm, Di itu sampai sekarang belum bisa di pihak perizinan itu telepon saya terus Bu kok nggak bisa. Yang muncul di situ AHU AHU tidak apa ya koneksi ya. Tidak, iya ya, 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 tidak tidak koneksi. ada data AHU-nya Ah, itunya Pak. Jadi yang saya pertanyakan ini Pak, apa yang saya tempuh sehingga di ini karena saya juga sebagai notaris tidak tenang kok dihubungi terus sih Pak. Sementara kan tugas saya sudah sudah saya selesai. terbitkan, Ya, saya sampaikan istilahnya. sama orangnya yang saya buat ini akte perubahan dengan terbitkan SK-nya. Kalau untuk penerbitan OSS dengan NIB-nya silakan berhubungan langsung di perizinan. Hmm, ya, Nah, tapi kejadiannya kan bukan itu yang kembalinya ke kami semua. ya benar. Dihubungi terus kok tidak bisa terbuka. Makanya saya bilang tidak mungkin kalau di sistem kami, di sistem akun kami yang tidak ini berarti ahunya tidak bisa keluar. Kalau sistem Hmm, kami yang tidak ini, kalau data tidak ditemukan. Nah, sampai saat itu data tidak ditemukan, mereka nginput. hmm, ya. Ya, Bu Mawarni, memang dilema ya. Kita sebagai notaris, Yang turun kemarin Pak. Bu Mawarni, Ya, oke. Ya, dilema sebagai seorang notaris adalah ketika melakukan pengurusan eh, di luar kewenangan notaris. Kewenangan notaris adalah membuat akta sampai pengesahan misalkan. Kemudian kebanyakan klien-klien itu menghendaki bahwa pengurusannya sekaligus dengan NIB, bahkan sampai NPWP. Nah, ketika terjadi masalah, yaitu tidak adanya sinkronisasi sistem, baik itu di AHU maupun di OSS, karena bagaimanapun juga, OSS ini akan narik data dari AHU nantinya. iya. Nah, ketika ditarik datanya dari AHU ini memang tidak ada, itu by system semuanya.
kita sebagai notaris tidak ada kompetensinya di situ untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja di dalam. Nah, bagaimana solusinya adalah dengan mengirim surat secara formal kepada AHU maupun kepada OSS. Apakah data-data yayasan, perubahan yayasan yang terakhir ini sudah terdata di OSS-nya untuk perubahannya. Nah, sehingga ada apa namanya sinkronisasi data antara AHU dan OSS. Ini banyak terjadi, Bapak Ibu sekalian, di masa-masa korteks. Awal-awal korteks yang terjadi Pak, adalah betul. bagaimana data-data di AHU, baik itu PT, yayasan, perkumpulan, semuanya hilang. Bahkan jangankan di AHU, di BPN pun ketika kita sudah membayar PPh, pajak penghasilan, itu pun juga tidak ada. Nah, masa-masa seperti ini adalah masa-masa ketika di luar kewenangan kita sebagai notaris. Nah, kita bagaimana solusinya yaitu meminta informasi, ya, berkonsolidasi kepada instansi-instansi terkait hambatan-hambatan yang kita hadapi. Kira-kira seperti itu, Bu Marwani. Yang penting adalah tugas kita dalam melaksanakan jabatan sesuai kewenangan undang-undang, yaitu membuat akta sampai pengesahannya itu sudah selesai. Ya, maka ketika ditanyakan untuk di luar kewenangan kita itu adalah kewenangan dari instansi lain yang maka kita harus sama-sama ngecek ke instansi tersebut. Izin Pak, boleh saya minta alamat untuk pengiriman? Saya sudah email ke AHU mengenai Mhm. yayasan ini, tapi belum ada jawabannya sih Pak. Saya boleh Oh. minta saya mengirim surat kemana ya? Oh gini, jadi nanti saya Nanti saya, kirim alamat Cikini, itu di AHU itu ada eh, dua. Saya ya, biasa di Jakarta ini membantu teman-teman yang ada di daerah itu untuk menyampaikan kepada teman yang ada di AHU di halaman depan itu ada yang namanya PTSP, itu adalah penerimaan surat. Itu ada dua, yaitu di Cikini dan juga yang ada di Rasuna Said. Jadi dua-duanya sama-sama menerima surat. Nah, surat itu bagaimana nanti follow up-nya kita bisa melihat atau meng-cross check dengan cara menanyakan kembali kepada eh, apa namanya petugas yang ada di sana nanti minta nomor WA-nya nanti dikasihkan. Nah, nanti saya coba japri Bu Mawarni untuk alamat pengirimannya Bu. Nanti ya, makasih banyak Pak. baik baik Makasih banyak Pak. baik Bu Mawarni. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan selain masalah yayasan, masalah perubahan yayasan, atau membahas masalah PT, ya eh, sempat ramai di grup tanya jawab itu masalah PT yang kemarin ditanyakan oleh siapa namanya Pak Leonardo ya, itu diskusi masalah eh, masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang sudah habis. Ya, masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang sudah habis ini, apakah perbuatan hukumnya dikatakan sah secara legal eh, apa namanya oleh aturan undang-undang, maka saya katakan bahwa direksi dan komisaris yang masa jabatannya telah habis ini, maka perbuatan hukumnya adalah batal demi hukum. Ini saya jabarkan ketika saya diminta menjadi ahli di Pengadilan Negeri Mataram dan Surabaya. Ini di belakang saya, foto profil saya ini di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. Ini juga menyinggung masalah PT. Saat itu saya katakan kepada majelis hakim bahwa masa jabatan direksi yang sudah habis ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Ya, ketentuannya ada di dalam pasal 94 Undang-Undang PT bahwa untuk yang dapat diangkat menjadi direksi dan komisaris ini memiliki jangka waktu tertentu, yaitu biasanya 5 tahun sekali dan bisa diangkat kembali. Sementara di dalam organ PT itu ada yang namanya RUPS. Ini juga termasuk organ PT, di mana RUPS ini bisa mengangkat kembali seorang direksi dan komisaris. Ya, RUPS ini adalah kekuasaan yang tertinggi di dalam perusahaan atau di dalam PT.
Maka ketika sudah diangkat kembali oleh RUPS, maka didaftarkanlah menjadi PKR. Nah, ini ada kemarin juga pertanyaan dari rekan notaris Bogor bahwa untuk perubahan anggaran dasar PT yang berkaitan dengan pengalian hak atas saham. Nah, pengalian hak atas saham ini ada dua jenis, yaitu karena pengalian hak berdasarkan undang-undang dan juga karena pengalian hak karena peristiwa hukum. Ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian dalam hal pengalian hak atas saham karena undang-undang ini bisa dilakukan melalui proses hibah saham maupun jual beli saham. Ya, jika karena peristiwa hukum, ini karena ada kematian dari pemegang saham, sehingga saham itu beralih kepada ahli waris. Dua hal ini penerapannya sama atau tidak? Sama saja. Cuman ada lebih spesifik, yaitu ketika terjadi peralihan saham karena peristiwa hukum, karena mewaris ini. Nah, pembuktian dari peralihan hak saham itu harus dimuat secara otentik maupun di bawah tangan. Bisa hibah saham atau jual beli saham di bawah tangan, ataupun notarial, atau eh, peristiwa hukum yaitu berdasarkan waris ini harus dengan kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah satu ahli waris menjadi pemegang saham. Nah, ini terjadi gugatan dari pemegang saham yang mana ada pengalian saham yang dilaksanakan secara melanggar hukum. Nah, ini terjadi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa yang melakukan pengalian hak atas saham ini bukanlah orang yang sebenarnya memiliki saham di dalamnya. Sehingga bisa berdampak pemegang saham yang asli dapat melaporkan pidana ya terhadap pengalian hak saham ini. Sehingga notarisnya pun turut serta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, solusi dalam hal pengalian hak atas saham yaitu Bapak Ibu sekalian harus benar-benar hati-hati meminta bukti pengalian saham itu secara tertulis, ya, dan juga jangan lupa foto, kemudian bila perlu cap jempol. Di foto tersebut ada yang namanya pakai aplikasi itu adalah terkait masalah tanggal, juga ada domisili fotonya, ya. Nah, itu harus kita minta seperti itu. Itu untuk prinsip kehati-hatian kita sebelum melaksanakan pengalian hak atas saham, ya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus berhati-hati sebelum membuat pengalian saham yang dilanjutkan dengan RUPS dan juga PKR supaya tetap dalam prinsip kehati-hatian. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mute-nya. Kita nanti akan berdiskusi eh, baik itu masalah yayasan, PT maupun wasiat yang jarang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Ini eh, saya menghadapi hal-hal seperti ini, saya bisa bercerita seperti ini karena pengalaman saya bersidang di pengadilan sebagai saksi ahli itu bisa saya share ke teman-teman sekalian supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, kemarin saya diskusi masalah eh, wasiat yang dibuat oleh notaris, di mana kita sekarang membahas wasiat ini adalah wasiat yang dibuat oleh notaris, yaitu wasiat umum, ya, karena kita mengenal wasiat itu di pasal 931 KUH Perdata, yaitu wasiat dibuat secara tiga cara, yaitu holografis, umum, dan rahasia. Nah, di mana wasiat yang dibuat secara umum ini di hadapan notaris ini harus terpenuhinya syarat sahnya pembuatan wasiat. Kemudian ada pertanyaan apakah wasiat ini bisa dicabut? Jawabannya adalah bisa dengan melakukan pencabutan wasiat berdasarkan akta notarial. Yang membedakan dengan hibah, ya. Jadi hibah ini tidak boleh
ditarik kembali. Dasar hukumnya adalah pasal 1666 KUH Perdata. Sementara wasiat ini boleh dicabut, yaitu dengan membuat akta pencabutan wasiat. Lalu didaftarkanlah ke AHU untuk pendaftaran wasiatnya. Itu sekelumit Bapak Ibu sekalian terkait masalah wasiat. Untuk pemantiknya, kemudian saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau kita berdiskusi, ada pendapat, silakan. Saya Izin persilakan. bertanya, Mas Indra. Silakan Bu Mawarni. Siapa? Pak Ibu Elis. Kalau Oh ya, Bu Elis. ibah wasiat, kalau ibah wasiat bagaimana, Mas Indra? Kan cara yang berkas ini kalau dari Oke. sisi formnya Sekarang masalah hibah wasiat. Hibah wasiat itu dibuat oleh pemberi hibah kepada penerima hibah video saat masih hidup. Yang membedakan di sini adalah kapan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya adalah setelah meninggal dunia. dapat. Nah, penetapan wasiat secara hibah wasiat ini adalah penetapan yang khusus misalkan terkait masalah hak atas tanah, ya, atau hak atas tanah dan bangunan biasanya terkait masalah aset nih. Nah, dengan dibuatkan yang namanya akte hibah wasiat, yang mana pemberi hibah wasiat tersebut secara spesifik pemuatannya di dalam akte hibah wasiat secara spesifik. Jadi, misalkan tanah dan bangunan, yaitu maka disebutkan objeknya, sertifikatnya nomor berapa, luasnya berapa, atas nama siapa, ini nanti akan diwasiatkan ketika dia meninggal dunia. Ya. Kemudian, akte hibah wasiat ini merupakan salah satu jenis akte otentik yang dibuat di hadapan notaris. Jadi diperbolehkan kita ini sebagai notaris membuat akte hibah wasiat yang diatur keterangannya ini tidak boleh melanggar melebihi sepertiga harta benda yang diberikan oleh penghibahan. Ya, saya ulangi lagi bahwa hibah wasiat maupun wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Ya, dasar hukumnya di mana? Banyak sekali hal terkait legitimasi porsi mengatur. Saya utamakan di dalam hukum Islam yaitu di dalam pasal 210 KHI, ya, kompilasi hukum Islam atau pasal 726 kompilasi hukum ekonomi syariah. Ini dalam disertasi saya tentang perbankan syariah. Ini makanya saya menemukan hal-hal yang seperti ini dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, terkait di bawah wasiat, bagaimana penerapannya? Setelah akta hibah wasiat ini dibuat, maka status kedudukan akta hibah wasiat serta tanggung jawab ini dibebankan kepada notaris. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena saat penghibahan dilakukan di hadapan notaris terkait pembuatan akta hibah wasiat tersebut. Nah, jika dia melebihi LP, ini yang terjadi kemarin saya mendapatkan eh, apa ya, curhatan dari notaris yang galau karena dia tidak mengetahui besaran LP-nya, maka dia membuat akte hibah wasiat melebihi LP, melanggar LP. Nah, akhirnya dipanggil oleh MPD karena dilaporkan oleh si ahli waris yang lain. Nah, dia berkonsultasi kepada saya, ya buatlah pernyataan ke pengakuan kesalahan karena saudara membuat akte wasiat ini melebihi LP. Bagaimana cara perhitungan LP nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di YouTube saya. Itu ada, sudah saya share konten terkait perhitungan LP. Bagaimana caranya itu nanti bisa dilihat di YouTube saya. Seperti itu kira-kira, Mbak Elis. Ya, hibah wasiat juga didaftarkan ya Mas ya ke AHU ya.
Selain hibah wasiat ini didaftarkan ke AHU, dia nantinya digunakan untuk pendaftaran proses peralihan hak di kantor pertanahan. Sehingga dokumen hibah wasiat ini yang berkaitan dengan aset berupa tanah dan bangunan, maka dia didaftarkan juga di kantor pertanahan untuk memiliki kekuatan hukum yang tetap, yaitu bahwa pelaksanaannya setelah proses kematian dari si pewaris. Demikian. Oh, setelah dari AHU kita daftarkan juga meskipun yang membuat wasiat hibah wasiat belum almarhum. Jadi begini, pendaftaran hibah wasiat ini dilakukan di AHU, tujuannya adalah untuk asas publisitas. Tetapi pelaksanaan wasiat tersebut baru bisa dilaksanakan ketika Almarhum. meninggal dunia. Artinya, jika ini terkait masalah tanah dan bangunan, maka pelaksanaan balik nama warisnya atau balik nama warisnya nanti adalah berdasarkan Almarhum hibah wasiat ini ketika si pewaris meninggal dunia. dunia ya. Itu yang membedakan dengan hibah pada umumnya. Hmm, Seperti itu. ya baik. Baik, yang lain selain Bu Elis dan Bu Mawarni, silakan bagi yang ingin bertanya. Ini saya coba menyapa, yaitu ada Pak Rizky atau Bu Rizky ini, ada Bu Ristawati, ada Bu Maria, ya, ada Pak Eboni. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya kita berdiskusi, baik itu masalah yayasan atau masalah PT, ya, atau masalah wasiat. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau kita berdiskusi. Bila belum ada, coba saya akan membacakan pertanyaan. Saya, Pak. Silakan Bu Rizky, dari mana Bu Rizky? Selamat siang, Pak. Saya dari Sleman. Saya masih mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa di mana Bu Rizky? Notariat di UGM. Notariat UGM. Baik, silakan Bu Rizky, yang apa yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, Pak, eh, terkait dengan SK pembatalan produk tata usaha negara, yaitu SK terkait keputusan perseroan terbatas, itu karena penyalahgunaan akun notaris oleh Biro Jasa, Pak. Hmm. Nah, saya dapat berita dari Kanwil di Jogja. Ya. Itu ada sekitar 133 akun yang digunakan oleh satu oknum biro jasa, Hmm. sehingga mengakibatkan ada sekitar 62 pembatalan produk hukum notaris, Pak. Hmm. Terkait salah satunya produk pembatalan tata usaha negara. Hmm. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan bagaimana legalitas hukum dan kepastian hukum, Pak, yang dihadapi oleh perseroan terbatas setelah surat keterangan pendirian dibatalkan oleh Kemenkumham akibat penyalahgunaan akun notaris oleh Biro Jasa. Lalu yang kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum dalam sistem OSS AHU online. Dan apa tanggung jawabnya jika terjadi penyalahgunaan akun dan bagaimana mencegah penyalahgunaan akun yang berdampak pada perseroan terbatas yang melakukan pendirian badan hukum tersebut. Lalu upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, yaitu perseroan terbatas tadi untuk mendapatkan haknya akibat penyalahgunaan akun notaris, Pak. Baik, saya jawab yang pertama dulu, bagaimana kedudukan perseroan ini ketika SK maupun produk dari notaris tersebut dibatalkan. Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan menteri ini, yang membatalkan. Kemarin karena ketika eh, apa namanya ada acara, sebuah acara, Pak Menteri mengatakan bahwasannya akan menindak notaris maupun biro jasa yang sengaja memberikan akun ahunya ini kepada biro jasa untuk membuat produk hukum atau produk dari notaris. Ini akan diblok. Kita tahu beberapa akun yang akan diblok oleh kementerian. Akun diblok oleh kementerian, maka si notaris tidak dapat melakukan akses ke AHU kembali.
Sementara SK dari badan hukum yang sudah diterbitkan oleh AHU kemudian dibatalkan oleh AHU secara apa namanya secara tersendiri oleh AHU, maka segala macam produk atau perbuatan hukum oleh perseroan ini menjadi batal demi hukum. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena dalam hal perseroan ini melaksanakan kegiatannya, maka harus ada aspek legalitas yang dimiliki. Bagaimana ketika legalitas itu menjadi batal atau dibatalkan atau bahkan batal demi hukum, ya, maka seluruh perbuatan hukumnya menjadi batal. Dia tidak boleh menggunakan nama PT kembali, dia tidak bisa menjalankan transaksional menggunakan atas nama PT. Lalu bagaimana tanggung jawab si notaris, ya, dalam hal ini? Ketika notaris sudah melaksanakan perbuatan pembuatan aktenya tetapi melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris bisa terkena pelanggaran. Tanggung jawab notaris ada tiga. Yang pertama, tanggung jawab secara administrasi. Ya, dia bertanggung jawab secara administrasi, yaitu ke AHU, bagaimana dia menyampaikan pertanggungjawabannya. Kemudian bertanggung jawab secara perdata terkait akta yang dibuatnya, di mana para pihak mengalami kerugian terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga si PT ini bisa menuntut notaris sebenarnya. Kenapa dia memberikan akun ini kepada biro jasa dan segala macam. Ini bisa menuntut si notarisnya secara perdata. Bahkan secara pidana, ketika ada unsur mens rea dari si notaris memberikan akun kepada biro jasa, sehingga ini dapat disalahgunakan. Ya, bagaimana cara penanggulangan hal ini? Ketika sudah terjadi seperti ini, maka ini penting untuk Bu Rizky selama menjadi mahasiswa ini harus mempelajari kode etik dan undang-undang jabatan notaris. Karena bagaimanapun juga jadi seorang notaris, integritasnya di dalam notaris ini harus tertanam dedikasi yang penuh untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya memberikan akun untuk mencari keuntungan sesaat. Ya. Nah, cara penanggulangannya ya seperti itu tadi. Bahkan ini langkah bagus yang diberikan oleh AHU yaitu untuk menindak si notaris ini. Karena menjadi presiden buruk bagi notaris yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait masalah honorarium. Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari honorarium akte pembuatan badan hukum pun dilanggar. Gitu. Karena dia tidak mematuhi aturan jabatan notaris yaitu di pasal 36 tidak melihat kesetaraan dari etika dalam berprofesi menjalankan jabatan notaris. Dia membuat harga yang paling murah sehingga notaris yang lain akan terdampak. Nah, itu dampak-dampaknya seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bu Rizky, saya pesan tetap semangat belajarnya, ya. MKN sekarang ini benar-benar harus mendapatkan pemahaman yang sangat tinggi sekali dalam hal dedikasi yang tinggi untuk jabatannya. Ya, tidak hanya eh, tujuannya profit, tujuannya money oriented, tidak seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita harus melihat kewaspadaan dari para penghadap. Ya, mengimplementasikan kepentingan para penghadap di hadapan kita. Sehingga hal-hal yang buruk seperti ini tidak boleh dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa kenotariatan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan teman-teman atau rekan-rekan yang lain juga mendapatkan pencerahan di sini. Ya, saya sering dimintai saksi ahli juga karena salah satunya kesalahan notaris dalam membuat akta. Ya, di berbagai persidangan yang saya jalani ini, tujuannya bukan untuk menjatuhkan notaris, tidak. Tetapi bagaimana cara penegakan hukum supaya benar-benar notaris ini dalam membuat aktanya benar-benar hati-hati dan juga selalu mementingkan kepentingan kliennya. Kira-kira seperti itu, Bu Rizky. Semoga bermanfaat.
Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu sekalian untuk eh, bertanya, diskusi secara langsung. Silakan bagi yang mempunyai permasalahan terkait masalah pembuatan akte badan hukum, kemudian pembuatan akte yayasan, kemudian pembuatan akte wasiat, ya. Saya mengucapkan selamat berpuasa, tetap semangat di tengah menjalankan ibadah puasa, sehingga nantinya, Pak, halo. ya halo, Ya, izin Pak, Pak Indra ini eh, mengenai PT pengalihan saham. Kalau pengalihan saham, saya biasanya hanya membuat notulen rapat aja dengan foto. ya. Itu aja, Pak. Oke. Tadi saya jelaskan bahwa pengalihan saham itu eh, sistem di AHU itu minta apa namanya alat bukti pengalihannya. Apakah itu jual beli, apakah itu hibah, apakah itu waris. Itu diminta oleh sistem sehingga kita harus membuatnya. Terkadang klien kita pun juga meminta untuk salinan salinan apa namanya salinan peralihannya begitu. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya lagi, Bu Pak, Soimah. izin bertanya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Soimah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Baik Bu, silakan Bu. Apa yang akan ditanyakan? Ya, Pak, sebenarnya saya ini mau bertanya masalah yayasan satu, kedua juga masalah apa HPL di atasnya HGB juga. Bisa ya, Pak, dua Boleh, pertanyaan. boleh. Sekarang yayasan yang saya mau tanya, Pak ya. Ya, silakan. Saya kemarin itu pernah melontarkan pertanyaan ini di grup, Hmm. tapi jawabannya kurang puas. Akhirnya kan begini. Akhirnya saya anukan lagi sekarang. Kan ada penggabungan yayasan saya buat, Pak. Ya. Dua yayasan Hmm. saya gabung, sudah begitu keluar MSK-nya bla bla. Terus ada sertifikat apa yayasan yang gabungkan diri, kan itu kan saya mau balik nama, Pak. Hmm. Nah, pihak BPN di sini dia tidak mau membalik nama itu dengan dengan akte penggabungan itu. Dia tidak mau dengan alasan, Bu, kalau seumpamanya ini yayasan ini digabung otomatis kan ada merger. Kan kalau yayasan itu, Pak, tidak ada merger kan, Pak? Ya. Ya, Yayasan itu ada yayasan kan namanya tidak ada penggabungan. merger. Namanya penggabungan. Ya, Penggabungan. ya, penggabungan. Ada. Ya, Ya, ada, penggabungan. ya. Ada mi akte penggabungan saya buat, Pak. Sudah maksudnya selesai semua, ada mi SK-nya apa semua. Pas saya mau balik nama sertifikat yang menggabungkan diri, yayasan menggabungkan diri, mereka tolak karena mereka itu maunya ada mergernya. Karena kalau menggabungkan begini nih Bu Soima, biasanya itu apa itu harta kan bertambah. Katanya begitu ya Pak ya, harta bertambah. Berarti kan harus ada kayak merger begitu, seumpamanya sekarang 1M. Nah, dengan bertambahnya ini dia menjadi 2M, kayak begitu. Jadi saya bingung, Pak, merger yang bagaimana ini yang dia minta? Akhirnya saya konsultasi ke Dekumham. Akhirnya dibalas, Pak. Saya menyurat ke Dekumham dan Dekumham itu membalas sama saya itu suratnya itu tergantung, maksudnya akta yang saya buat ini benar. Kalau masalah balik nama itu bukan kewenangannya Nah, Dekumham, ya. Pak ya, bukan kewenangan Dekumham. Jadi kewenangannya BPN. Nah sampai sekarang BPN itu tidak mau membalik nama itu dengan alasan merger. Akhirnya dengan itu Pak, kan kalau di sistem penggabungan itu harta kekayaan yayasan kan tidak boleh diacak-acak kan Pak ya. Ya. Seumpamanya dulu itu 50 juta, yang sekarang itu untuk menambah aset itu tidak bisa ditambah. Nah ini Pak, sampai sekarang saya tidak dapat apa, tidak dapat jawaban yang pasti ini seharusnya dipakai apa sih begitu. Itu pertanyaan saya Pak. Oke, satu dulu ya Bu ya. Ini dulu ya kita bahas ya. Iya, Ini iya. pertanyaan Ibu japri ke saya mulai 7 April 2024. Ya. Sampai sekarang belum selesai ini berarti ini.
Ya baik, jadi begini. Di dalam yayasan itu kita kenal yang namanya penggabungan yayasan ya, atau merger yayasan. Penggabungan yayasan ini dikarenakan ada yayasan yang lama ini tidak dapat menjalankan kegiatannya, sehingga yayasan Ya, ini bergabung. Nah, dibuatlah yang namanya akte penggabungan yayasan. Sehingga aset-asetnya pun atau seluruh kekayaannya beralih dari yang menggabungkan kepada yang menerima penggabungan. Ya. Nah, ketika sudah bergabung, maka menjadi ya, satu ya, nama di sini. Ya, sampai keluar pemberitahuan dari AHU kan bahwa ini sudah ya, keluar SK dan segala macam menjadi satu nama. ya, ya, Hukum akte penggabungan ini harus diterima oleh BPN. Alasannya kenapa BPN ini tidak mau menerima? Karena harus ada yang namanya akte penggabungan atau merger seperti layaknya PT. Ini sudah ada aktenya sampai ada SK-nya. Itu BPN harus menerima. Nah, jika BPN tidak menerima, ini karena kekurangan pengetahuan dari BPN itu sendiri. Ya. ya. Nah, saran saya nanti kita bisa berdiskusi kembali, Bu Soima. Bu Soiman, Mm-mm. apa notarisnya di mana, Ibu? Di Kabupaten Pinrang, Pak, Sulawesi Selatan. Oh, di Sulawesi Selatan. Itu Iya, nanti akan saya bantu dengan membuat yang namanya legal opinion. ya, Legal opinion ini nanti sampaikan kepada BPN iya, Pak. untuk bisa diterima nanti proses apa namanya proses peralihan hak karena penggabungan ini tadi. Ya, Nah, supaya nanti prosesnya ini bisa berjalan kembali, gitu. iya, Pak. Nah, seperti itu Bu Soimah, Ya. ya. Yang kedua, pertanyaannya apa? Yang kedua, Pak, mengenai HPL yang di atasnya itu terbit HGB, Pak. Hmm. Dan HGB itu sudah apa dipecah-pecah menjadi beberapa HGB begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, ini berapa kan ya Pak ya? Seumpamanya pasar ya Pak ya, kan HPL itu Pak. Ya, Baru di atasnya itu ada HGB. Dan dengan HGB itu saya coupling ya Pak ya. Maksudnya saya pecah-pecah hmm. jadi 700 sertifikat. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan itu, apakah HGB yang saya pecah-pecah itu bisa enggak ya? Kalau kan fungsinya seumpamanya kios ya Pak ya, Hmm. kios atau los itu kan enggak difungsikan lagi sama masyarakat. Ada beberapa enggak menjual begitu Pak ya. Ya, Dengan adanya itu tadi apa, dengan adanya apa corona zaman dulu itu loh Pak. ya, Sampai ya. sekarang kan Pak, dampaknya pasar kan sepi. Hmm. Jadi itu ada beberapa los yang tidak difungsikan. Apakah itu HGB-nya itu bisa diambil alih pemerintah atau bagaimana ya Pak? Oke, cukup. Cukup Pak, itu Pak. Lihat ketentuannya dalam pasal 21 PP 40 tahun 96 Ya, bahwa hak atas tanah dapat diberikan hak guna bangunan, yaitu HPL. ya, Salah satu hak atas tanah dapat diberikan HGB, yaitu HPL. Ya, artinya ya, tanah-tanah dengan status HPL ini bisa dimiliki oleh instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD yang diberikan HGB di atasnya. ya, Apakah itu dimungkinkan? Dimungkinkan sekali Ibu melakukan proses penerbitan HGB apa namanya berpuluh-puluh atau beratus-ratus di atas HPL itu dimungkinkan. Dasar hukumnya adalah ya, pasal 21 PP 40 tahun 96. ya, Ya. Kemudian ketika HGB ini kemudian karena tidak dimanfaatkan oleh pemilik tanah atau pemegang los pasar itu tadi, ya, dengan kata lain pemegang HGB ini tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh negara kepada dia. ya, Ya.
Maka dalam ketentuan yang diatur di dalam pasal 35 PP 40 tahun 96 bahwa salah satu alasan dihapusnya HGB ini adalah karena tidak memenuhi syarat-syarat dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan. Ya, Biasanya antara pemegang HGB dengan HPL ini ada yang namanya perjanjian, Bu. iya Pak, ada perjanjian bersama. Nah, karena dia telah melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat dan kewajiban ini, maka HGB-nya bisa dihapuskan. Lihat ketentuannya di dalam Hmm. pasal 4 ayat 2 Permen ATR nomor 9 tahun 99. Ya, Permen ATR ya Pak? ya, Permen ATR nomor 9 tahun 99. Ya, Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah hak pengelolaan, maka pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari hak pengelolaan. Kemudian kita sinkronisasikan lagi aturannya di dalam pasal 35 PP 40 tahun 96, yaitu pemegang HPL, yaitu HGB ini tadi, pemegang HGB, jika dia ya, melanggar syarat-syarat dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian, maka HGB-nya bisa hapus. dihapus. Dan siapa yang memegang lagi ya kembali kepada pemegang HPL-nya, haknya, bukan kepada pemerintah atau kepada siapa, tetapi kepada pemegang HPL-nya. Karena perjanjiannya dilanggar. Sementara kita lihat ketentuan di dalam perjanjian ya 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Sehingga Ya. jika ini dilanggar, maka otomatis perjanjiannya menjadi batal dan kembali lagi kepada pemegang HPL. Kira-kira begitu, Bu Soima. Mudah-mudahan. Apakah Pak sertifikat yang sudah beredar itu saat penghapusan itu sertifikat itu harus saya ambil kembali dari orangnya atau bagaimana ya Pak? Cara menghapusnya maksudku. Cara menghapusnya nanti Ibu bersurat kepada sorry. Pemegang HPL bersurat kepada pemegang HGB ya, secara resmi bersurat secara resmi bahwa HGB-nya ini akan dihapus karena kamu melanggar syarat-syarat perjanjian. Nanti notaris memberikan penegasan untuk cara penghapusnya, maka sertifikat HGB ini ditarik kembali oleh pemegang HPL diberikan kepada notaris. Ibu tinggal koordinasi saja nanti dengan pemegang HPL-nya. Hmm, Sertifikat HGB nomor berapa saja yang melanggar perjanjian untuk ditarik kembali oleh si pemegang HPL untuk diberikan kepada Ibu. Kemudian Ibu melakukan permohonan penghapusan HGB di kantor pertanahan. ya, Dasar hukumnya tadi saya berikan tadi itu iya, bisa iya Pak. untuk dijadikan dasarnya. Begitu ya. Ya, makasih banyak Pak atas pencerahannya. Sama-sama Ibu. Nanti lanjut Ya, Japri ya Bu ya. Saya berikan LO terkait masalah penggabungan yayasan itu. Dan iya juga Pak. supaya nanti ini bisa diproses lanjutannya. Begitu. Iya, Ya, ayo Pak. baik. Ya, Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau lanjut bertanya lagi? Masih ada waktu 15 menit ya. Kita 1 jam berdiskusi. Sebenarnya lebih senang saya mengajar seperti ini selain mengajar di kelas ya. eh, Lebih fokus kepada praktek, bukan hanya teori ya. Teori yang ada ini kita miliki untuk menjalankan praktek sebenarnya. Jadi teori yang ada, seperti contohnya Bu Soema tadi bertanya bagaimana cara penghapusan HGB yang berada di atas HPL, bagaimana perjanjian HPL, ya, dan juga ada tadi beberapa rekan yang bertanya terkait masalah aturan undang-undang. Ini semua ini teori, ya, tetapi bisa kita praktekkan secara langsung di lapangan. Nah, Zoom seperti ini yang jarang apa namanya terjadi di dunia notaris ya. Rata-rata Zoom-nya memberikan materi, kemudian tanya jawab, tidak langsung masuk ke arah permasalahan. Ini yang membedakan Zoom kita ditanya jawab dengan Zoom yang lain. Saya tidak mengkhususkan atau menspesialkan tanya jawab, tidak. Tapi bagaimana grup tanya jawab ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, yaitu dengan cara fokus kepada materi tanya jawabnya. Ya.
Karena bagaimanapun juga ini terkait profesi kita atau jabatan kita. Yang kecil aja, yang kecil. Seperti itu. Bu Khairia, apa ada yang ditanyakan? Ya, Bagaimana kemarin iya Pak, masalah tanah yang lagi sengketa yayasan. gugatan di pengadilan gimana? Iya, itu saya mau nanya poin-poin apa ya, kok apa maksudnya itu yang apa ya istilahnya kita kan kalau membuat perjanjian kawin apa itu kan sebisa mungkin kan sudah tahu syarat-syaratnya kan pisah harta. Tapi terkait sama gugatan itu kebetulan saya kan nggak bisa lihat ke sidang, jadi mungkin Pak Indra bisa menginformasikan apa yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan akta perjanjian kawin supaya tidak ada gugatan seperti kemarin tuh yang di sidang itu Pak Pak Indra. Oke. Ya, eh, rambu-rambunya bukan hanya perjanjian kawin saja ya. Iya, Semua akta harus melihat rambu-rambu tata cara pembuatan aktanya. Jangan sampai kita menyalahi aturan hukum yang ada, baik itu UJN, iya, kemudian aturan yang terkait, ya. Ini jangan sampai kita langgar, iya, sehingga tidak menimbulkan gugatan di kemudian hari. Hak seseorang untuk menggugat, hak seseorang untuk melaporkan, ini merupakan hak bagi warga negara Indonesia, yang mana dia bisa beracara di persidangan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kebanyakan yang saya hadapi adalah secara litigasi, yaitu mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Saya sering beracara di Mahkamah Agung juga. Nah, supaya kita memiliki asas asas apa keamanan dalam membuat akta ini harus menerapkan yang namanya prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Ya. Yang terjadi kemarin saya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya ini iya. itu kerugiannya 150 miliar Ya, dari itu yang sebuah fantastis. akte. Mm. Bayangkan ketika notaris menjadi bukan turut tergugat ya, tapi menjadi tergugat. Tergugat dua notarisnya. Karena membuat akte perjanjian pisah harta, di mana aset-asetnya kemarin saya paparkan ya di dalam eh, webinar kemarin itu, aset-aset dari eh, apa namanya gugatan itu ada aset yang ada di luar negeri, aset yang di dalam negeri menjadi objek gugatan. Jika diakumulasikan, ini totalnya hampir sekitar 150 miliar. Ya. Jadi ketika saya memberikan keterangan ahli kemarin, saya tidak melihat aktenya. Karena kalau saya melihat aktenya, saya tentu akan membela notaris tersebut. Karena saya diminta oleh seorang pengacara untuk menjadi ahli, maka saya tidak perlu melihat akte. Tetapi dari gugatan itu saja sudah terlihat kerugian-kerugian material maupun imaterial yang dialami oleh si penggugat ini karena karena salahnya dia dalam membuat akte notaris. Nah, sehingga si penggugat ini juga menuntut tergugat dua, yaitu si notaris ini untuk mengganti rugi. Makanya tadi saya katakan bahwa tanggung jawab notaris ini ada tiga, yaitu bisa tanggung jawab secara administrasi, secara perdata maupun secara pidana. Nah, belum lagi pengacaranya yang kadang-kadang pengacara ini juga tidak tahu masalah dunia notaris. Ini saya bisa katakan secara sejujurnya ya, karena pengalaman saya berhubungan dengan pengacara-pengacara itu ternyata mereka juga pengetahuan terhadap dunia notaris ini juga masih minim. Bidang yayasan, bidang PT, bidang waris, bidang pengangkatan anak, bidang wasiat, ya, bidang perjanjian kawin, kemudian bidang-bidang keperdataan yang lain. Ini masih belum mengetahui sehingga
celah yang kita miliki sebagai notaris ini sebenarnya masih bisa menguntungkan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, nanti bisa komunikasi dengan saya bagaimana saya bisa mensiasati ketika kita dijadikan sebagai turut tergugat ataupun tergugat. Ya, trik trik dan tipsnya ini nanti akan saya berikan. Tetapi saya selalu berpesan ya bahwa selama kita menjalankan jabatan ini dengan benar, insya Allah atas izin ridho Allah kita tidak akan menerima gangguan-gangguan dari pihak ketiga. Seperti itu kira-kira Bu Khairiyah. Semoga bermanfaat. Maaf Pak Indra, mungkin dari kasus itu Pak Indra bisa ngasih gambaran poin-poin yang dilanggar sama notaris dalam membuat akta itu apa kemarin? Kira-kira itu kesalahannya dia itu kan mengenai harta gono gini ya, pisah harta. Kalau Hmm. pisah harta itu kira-kira akta apa yang menyebabkan dia sampai digugat itu akta apa gitu Pak? Kan kalau perjanjian kawin kan nggak ada nilainya itu, kan Hmm. belum ada nilai. Nah itu kira-kira Pak Pak Indra sebagai saksi ahli kan tahu ya ini. Kira-kira kesalahan notaris itu dalam hal membuat akte apa yang dia buat gitu loh Pak. Kok bisa sampai dia digugat itu kan kemarin saya kan nggak ngikuti sidangnya itu Pak. Hmm. Oke, jadi begini. Intinya itu. Intinya di dalam gugatan itu kepada notaris Surabaya ya, notaris senior di Surabaya, Siapa bahwa Pak notarisnya? ada Karena pembuat saya tahu. eh, kuasa, dia membuat akte kuasa di mana kuasa ini dicabut secara sepihak oleh si tergugat, ya. Padahal dia tergugat ini bukanlah pemberi kuasa. Sementara dalam aturan hukum 1813 KUH Perdata terkait berakhirnya kuasa ini karena dicabut oleh si pemberi kuasa. Nah, ini yang Hmm. mencabut bukan si pemberi kuasa tapi penerima kuasa. Itu Hmm. yang pertama, akte kuasa notarial. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengurus aset, beberapa aset ya, yang ada di Australia sama di Amerika untuk diproses balik nama ke atas nama penggugat. Ini dicabut secara sepihak oleh penerima kuasa, maka ini tidak diperkenankan. Maka itulah jadi permasalahan. Kemudian, perjanjian kawin. Dibuatlah perjanjian pisah harta yang memisahkan harta bersama dengan juga harta konokini. Ketentuan di dalam pasal 35 bahwa harta bawaan ini dikuasai oleh masing-masing pasangan kawan kawinnya. Sementara harta konokini adalah harta yang didapatkan selama perkawinan. Itu dirincikan hartanya, Bu. Hartanya dirincikan eh, mulai dari harta yang didapatkan selama perkawinan, ya. Harta yang didapatkan selama perkawinan. Coba saya akan share apa saja harta-hartanya. Sebentar. Mohon sabar menunggu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita belajar sama-sama untuk supaya kita bisa berhati-hati dalam membuat akta notaris. Sebentar. Ini saya share ke Bu Khairia ya, secara Iya. pribadi. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, sekarang coba saya akan share ke apa namanya, ke Zoom ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah gugatan ketua kepada Ketua PN Surabaya, gugatan harta bersama, pengacaranya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, mewakili
ini penggugatnya orang Malang. Kemudian ini notarisnya Bu, tergugat duanya, notaris. Kemudian hartanya, ini saya baca langsung bawahnya ini. Nah, ini hartanya ada 16, kurang lebih 16 atau 19 aset yang ada di Indonesia dan luar negeri. Ini Surabaya, kemudian apartemen di Puncak Permai Tower ini juga Surabaya, Kertajaya ini juga di Surabaya, kemudian ini juga Surabaya, ruko ini juga ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, apartemen di London, ya, Amerika ini sebuah apartemen properti di London, Amerika. Kemudian ada juga yang di Australia, apartemen, ya. Kemudian ada juga apartemen yang ada di Makiti City, ya. Ini di luar negeri. Ada juga apartemen di Makiti City lagi, di luar negeri lagi. Ada juga apartemen di daerah ini juga di luar negeri. Jadi banyak apartemen yang di dalam negeri, yaitu di Surabaya dan di luar negeri. Nah, ini total seluruh asetnya, ini Bu, Bapak Ibu sekalian, jumlah seluruh harta bersama berupa aset dan saham-saham yang belum ditambahkan hasilnya merupakan bagian yang hak milik penggugat adalah 150 miliar rupiah, di mana memohon untuk tergugat menyerahkan sebagian yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari total jumlah harta bersama yang ditotalkan dari aset saham-saham sebesar setengah kali 300 miliar rupiah, sama dengan 150 juta rupiah. Ya, nah ini bahwa gerak-gerik dan tindakan tergugat satu yang melaporkan penggugat serta menceraikan penggugat secara diam-diam dan melaporkan penggugat, hal inilah yang membuat penggugat mencabut kuasa yang membatalkan akta perdamaian dalam bentuk surat yang telah dilayangkan dari penggugat mengajukan gugatan. Nah, nah, kemudian kenapa akta perjanjian kawin ini, nah ini akta-aktanya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama yaitu aset-aset dan saham-saham yang terdapat dalam akta kuasa harta bersama yaitu akta kuasa nomor sekian, akta kuasa tanggal 10 nomor sekian sampai akta tanggal 10 Desember 2019 yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan harta bersama untuk diputuskan di pengadilan selain sudah ada suratnya pencabutan akta kuasa antara penggugat dan tergugat satu. Ya. Ini yang pertama masalah pencabutan kuasa. Yang kedua, adanya pernyataan atau adanya apa namanya syarat-syarat subjektif yang dilanggar dari sebuah perjanjian. Ya, syarat subjektif dan syarat objektif yang dilanggar dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini ada yang namanya eh, perjanjian pisah harta, ya, perjanjian pisah harta, tetapi di dalam syarat objektifnya, yaitu suatu sebab yang halal, ini dilanggar. Apa suatu sebab yang halal? Disebutkan di dalam pengakuan dari penggugat ini adalah menyatakan bahwa anak penggugat ini hanya satu. Padahal ada anak yang dilahirkan dari pernikahan kedua belah pihak ini satu anak sehingga menjadi dua anak. Itu ya. Keterangan palsunya di situ satu. Maka kausa yang tidak halal di situ. Kemudian ada upaya pembunuhan terhadap si penggugat. Oleh siapa? Oleh si tergugat. Makanya ada kausa yang halal ini dilanggar, sehingga perjanjiannya menjadi batal demi hukum. Karena si penggugat berwenang untuk melakukan gugatan di sini. Kira-kira seperti itu, Bu Khairia, memang ini sangat pelik ya masalahnya. Dan nilainya juga fantastis, 150 miliar. Ya, oke, Iya, Pak. Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam kita berdiskusi. Kita membahas masalah perseroan terbatas, kemudian membahas masalah yayasan, membahas lagi masalah
wasiat, hibah wasiat, kemudian sedikit tadi masalah gugatan harta gonok ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini sambil menunggu adzan asar? Saya di Jakarta 15.20, masih ada 20 menit, tapi kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira masih ada atau tidak Bapak Ibu sekalian? Pak, Siapa ini? Bu Rizky? ya, Pak, yang tadi yang saya tanyakan itu terkait penelitian tesis saya, Pak. Nanti saya bisa, japri Bapak lebih lanjut nggak ya, Pak, terkait Boleh. tes saya ini? Boleh. Saya akan bantu Bu Rizky bimbingan tesis. Iya, Pak. Ya, nanti saya akan bantu bagaimana clue-cluenya mulai dari bab 1 sampai bab 4. Ya, saya akan Baik, Pak. baik Bu Rizky. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Nanti sama-sama. saya japri Terima Bapak ya, kasih, Pak. Baik. Mas Indra. Ya, baik Bapak Ibu Terima kasih, Pak. sekalian, kita cukupkan pada Terima kasih Pak sore ini Indra. ya. Terima kasih, Mudah-mudahan bisa Pak Indra. Terima kasih. bermanfaat. Kita semua pada sehat ya. Bu Elis, Bu Soima, Bu Rizky, Bu Terima Mawar, Amin. kasih, Bu Mas Krisnawati. Indra. Terima kasih. Ada juga Pak Eboni, ada Bu Maria. Amin. Jadi semuanya sudah mengikuti acara pada hari ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.